Kita jumpa kembali dalam program televisi Yefta Blessing Center. Saya Pendeta Joy Marulop Simanulang akan menyertai Anda beberapa menit di masa yang akan datang. Saya percaya dalam volume yang ke-20 ini, di mana judulnya adalah Rahasia Kebahagiaan yang Sejati dengan tema peperangan rohani. Saya percaya Anda adalah orang yang telah dipersiapkan Tuhan dari antara orang yang terbaik, di muka bumi ini untuk mengikuti program ini sehingga Anda diberkati dan menjadi berkat bagi orang-orang lain. Dan hari ini seperti biasanya, sebelum saya lebih jauh lagi sharing tentang peperangan rohani ini, saya selalu menyampaikan berita yang paling hebat di muka bumi ini yang ada di alam semesta, yaitu demikian: bahwasanya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini telah datang menjadi manusia, diam di antara manusia, mengerti bahasa manusia, air mata manusia. Siapakah itu? Namanya adalah Yesus Kristus. Dia berkata demikian: walaupun dosamu merah seperti krimiji akan putih seperti salju. Artinya, bagi setiap orang-orang yang berdosa, merasa berdosa, ingin bertobat, maka Tuhan Yesus akan mengampuni sempurna. Kemudian dia menyampaikan lagi, datanglah kepadaku yang berbeban berat, letih dan lesu, maka aku akan memberikan kelegaan kepada engkau. Artinya adalah bahwa Yesus berkata, apapun masalahmu hari ini, Yesus akan memberikan solusi kepada engkau asal engkau percaya. Kemudian dilanjutkan lagi, dia berkata demikian, oleh bilur-bilurku engkau disembuhkan, di atas kayu salib semua telah kuselesaikan kutuk-kutuk dosa, kutuk-kutuk penyakit, kutuk-kutuk kebinasaan yang dibuat oleh iblis. Artinya, pada hari ini jikalau engkau percaya, sakit apapun engkau yang menurut medis mungkin mustahil, jikalau engkau percaya, Yesus berkata, jadilah padamu sebagaimana imanmu. Artinya hari ini engkau disembuhkan dengan sempurna. Yang terakhir, ini adalah berita yang paling hebat dan yang paling penting dalam kekristenan. Apa itu? Dia berkata demikian, akulah jalan keselamatan dan hidup, tidak seorang pun datang kepada Bapa atau masuk dalam kerajaan surga kalau tidak melalui aku. Yesus berkata, jikalau engkau belum tahu kemanakah engkau setelah meninggal, ke neraka atau kemanakah, maka jikalau engkau percaya, maka engkau akan pasti mati masuk surga. Yesus berkata, akulah memegang kunci maut, kerajaan maut, dan segala kunci yang ada di alam semesta. Yesus berkata, aku adalah Alfa dan Omega, yang telah bangkit dari kematian dan hidup selama-lamanya. Para pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini saya percaya setiap kali para pemirsa mengikuti sharing yang saya bawakan ini, selalu saya minta Anda mengujinya, jangan telan bulat-bulat. Kalau ini adalah kebenaran, lanjutkan terus, percayai. Kalau tidak, tutup saja program ini. Dalam sebuah kisah tentang peperangan rohani, dalam volume-volume sebelumnya saya menyampaikan seseorang yang bernama Mukendi. Pada tahun 1987 dia bertobat masuk Kristen. Dia adalah murid Lucifer yang telah pergi ke neraka melihat iblis sendiri. Lalu kemudian suatu hari dia bertanya kepada iblis, mengapa di muka bumi ada 3 jenis manusia? Lalu kemudian dia berkata seperti ini. Yang pertama adalah manusia yang mempunyai pakaian warna putih dan bersinar-sinar. Lalu nomor 2 adalah manusia yang mempunyai pakaian warna putih namun kusam-kusam, lalu kemudian dia sobek-sobek dan kumal-kumal. Terus yang terakhir, manusia yang nomor 3 ini telanjang sama sekali, tidak punya pakaian secara rohani, walaupun pakai pakaian tidak punya pakaian. Lalu mungkin dia berkata, saya ini pakai pakaian apapun tetap di alam rohani adalah telanjang. Iblis berkata demikian, orang yang memakai pakaian warna putih itu, bersinar itu adalah pengikut Yesus. Mereka orang-orang ini adalah orang-orang yang telah ditebus Yesus dengan darahnya dan kayu salib. Itu orang yang pertama. Lalu iblis berkata, kau jangan berurusan dengan mereka. Lalu kemudian yang nomor 2 adalah orang yang mempunyai pakaian putih, sobek-sobek, kusam-kusam, kumal-kumal. Lalu iblis berkata, ini adalah orang Kristen yang hidup di dalam dosa, duniawi, kedagingan, dan lain-lain. Dan orang-orang ini adalah santapan kita. Dan jangan takut dengan mereka, sebab mereka tidak taat kepada Tuhannya. Dan yang terakhir adalah orang yang telanjang itu adalah orang yang ada di pihak kita.
Kamu adalah di pihak saya. Siapapun di muka bumi yang telanjang adalah di pihak kita. Lalu kemudian setelah Mukindi ini bertobat, kemudian setelah lahir baru dan dibaptiskan, dia punya pakaian warna putih, lenan halus secara rohani, bukan secara dilihat kasat mata. Artinya, di dalam Alkitab berkata setiap orang-orang yang percaya kepada Yesus mempunyai pakaian rohani. Secara rohani dia adalah orang-orang kerajaan surga milik Tuhan Yesus. Itu maka Yesus berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi di luar Yesus siapapun manusia di muka bumi ini, suka tidak suka adalah telanjang. Oleh karena itu, dalam pelajaran Peluma yang ke-20 ini dengan judul adalah peperangan rohani. Di dalam peperangan rohani ini mirip dengan peperangan di muka bumi. Ada strategi, ada senjata, ada kalah, ada menang. Di dalam peperangan rohani juga demikian. Hanya ada status yang kalah dan yang menang. Dan Alkitab mengatakan di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai 20 dikatakan di sana itu adalah sebab peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan roh-roh jahat di udara, penghulu-penghulu gelap di udara. Siapa itu? Hierarki kerajaan iblis. Siapa itu? Kegelapan yang telah menguasai dunia. Masih ingatkah Anda Daniel itu berpuasa kurang lebih 21 hari tentang bagaimana bangsa Israel supaya dilawat Tuhan. Lalu kemudian malaikat Gabriel berkata, aku sebenarnya hari pertama sudah datang menjumpai engkau, namun penguasa Persia menghalangi aku. Siapa penguasa Persia itu? Roh-roh jahat yang memerintah di negara Persia, alias kalau sekarang ini disebut adalah sekitar daerah Irak dan Iran. Mengapa seperti itu? Suka tidak suka, secara logika mungkin tidak bisa dilogikakan, tetapi peperangan rohani itu ada. Jadi lawan kita dalam hidup ini bukan istri, bukan suami, bukan mertua, bukan teman, bukan manusia. Lawan kita di baliknya adalah iblis. Makanya ada di Indonesia pameran wayang. Wayangnya berantem, wayangnya berkata-kata, bertengkar. Sebenarnya yang main siapa? Dalangnya. Dalang segala air mata dan kejahatan di muka bumi ini adalah iblis. Kerusakan-kerusakan di muka bumi ini dibuat oleh iblis. Waktu Mukindi bersama-sama dengan murid-murid iblis di sekolah iblis yang ada di antara bumi dan langit. Lalu iblis berkata, buat setiap orang menangis, buat setiap orang terluka, buat setiap orang hancur, supaya mereka mempersalahkan Tuhan, mengutuki nama Tuhan. Dengan demikian maka dia akan bersama dengan kita di neraka selama-lamanya. Terhibur sedikit hatiku. Rencana jahat iblis supaya setiap orang tidak mengerti peperangan rohani. Peperangan rohani ini lebih hebat daripada peperangan yang ada di muka bumi ini. Terprogram, sistematis, lalu kemudian disokong dengan kekuatan kegelapan yang sangat dahsyat. Namun ingat, kuasa Roh Kudus jauh lebih besar di dalam hidup kita daripada kuasa kegelapan. Para pemirsa dimanapun Anda berada, dalam program ini ada 7 kunci bagaimana kita menang dalam peperangan rohani, mengalahkan kejahatan, mengalahkan strategi iblis, sehingga kita berhasil dalam keluarga, dalam bisnis, dalam pelayanan, dalam apa saja. Singkat ceritanya disebut adalah berbahagia. Kata berbahagia, damai sejahtera dengan batin yang tenang, tidak tertuduh. 7 kunci. Yang pertama dikatakan itu adalah hiduplah dalam kebenaran. Kita belajar hidup dalam kebenaran. Kenapa? Orang benar itu dibela oleh Tuhan. Dan nomor 2, hiduplah dalam keadilan. Apa yang menjadi bagianmu, ambillah itu. Yang tidak bagianmu, jangan ambil. Yang nomor 3, bersaksi. Beritakan Injil Kerajaan Surga kepada orang-orang. Terima tidak menjadi masalah. Sampaikan, Yesus mengasihi Anda. Yesus memberkati Anda, menyembuhkan Anda. Dan nomor 4, perhatikan, penting dalam hidup ini, perisai iman. Iman kita perlu diasah, dipupuk, dibuat bertumbuh supaya kita menang. Iblis dikalahkan dengan iman. Lalu kemudian perhatikan, penting di sana itu adalah pikiran Kristus. Pikiran kita ini adalah pikiran positif, pikiran kebenaran untuk orang lain, diri kita, apa saja. Di balik setiap persoalan masalah dalam hidup ini ada rencana Tuhan, pikiran Kristus. Kalaulah mempergunakan logika, banyak orang-orang yang bunuh diri, hancur, minum racun dan lain sebagainya. Itu urusannya. Lalu kemudian apa lagi? Yang terakhir, yang penting kita renungkan di sana. 2 yang terakhir ini dikatakan adalah pergunakan firman Tuhan. Pegang firman Tuhan dalam hidup ini. Jadikan hidup Anda dituntun firman Tuhan. Dasar sistem hidup Anda adalah firman Tuhan. Ketika berkata-kata, bertindak dalam hidup ini, selaraskan dengan firman Tuhan. Yang terakhir, yang ke-7 adalah berdoa dengan tekun. Penting ini. Yang pertama tadi dikatakan adalah hiduplah benar,
adil, kemudian perhatikan pergunakan perisai iman, kemudian perhatikan di sana penting sekali adalah pergunakan di situ pikiran Kristus, kemudian perhatikan di sana itu pergunakan firman Tuhan, kemudian perhatikan pergunakan di sana itu adalah disebutkan adalah berdoa yang tidak pernah berhenti. 7 kunci ini kekuatan di dalam kehidupan kita. Jadi artinya para pemirsa dimanapun Anda berada, apapun masalahmu, apapun hidupmu yang kau hadapi dimanapun engkau ada, saya percaya di balik masalah itu ada peperangan rohani, dan menangkanlah peperangan rohani itu. Peperangan rohani ini dimenangkan bukan kebetulan. Anda memprogram, Anda memikirkannya, membicarakannya dengan orang lain, istri, anak, suami, lalu kemudian Anda mengambil tindakan, eksekusi, bahwa Anda punya keputusan berdiri dalam kebenaran. Seperti Daniel, selama 21 hari berketetapan hati tidak pernah berhenti, sampai malaikat Gabriel datang berkata, doamu sudah dijawab Daniel. Para pemirsa dimanapun Anda berada, yang mengikuti televisi Yefta Blessing Center ini, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tetapkan dalam hidupmu menangkan peperangan rohani. Gagal coba lagi, gagal coba lagi, gagal coba lagi, gagal bangkit lagi dalam hidup ini. Masalah berhasil, masalah kemenangan, itu adalah proses akhir. Tetapi Anda harus berjuang, berusaha kerja keras dalam peperangan kehidupan ini. Peperangan ekonomi, peperangan karakter, peperangan sifat, peperangan intelijensia, maksud saya cara berpikir, mindset, dan lain-lain. Anda berperang dan menangkan satu demi satu, satu demi satu, satu demi satu. Akhirnya sampai kita berjumpa dengan Kristus, kebahagiaan kita terpelihara. Kenapa? Kita memenangkan kehidupan ini setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Akhirnya kita disebut adalah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kita punya kekuatan dengan 7 jurus tadi. Kuasa darah Yesus, kuasa nama Yesus akan menguatkan setiap senjata itu sehingga berhasil. Sehingga dalam hidup ini Anda bersinar-sinar, mata Anda bersinar-sinar, senyum Anda lebar. Ketika ada badai dan gelombang yang lain sudah habis dan binasa, gulung tikar, tetapi Anda tetap kuat. Kenapa? Karena Anda tetap kuat oleh karena Anda menang dalam peperangan rohani. Anda tahu, Anda melihat iblis di balik setiap peristiwa, tetapi Yesus jauh lebih besar dari semua masalah dalam hidup ini. Yesus jauh lebih dahsyat di hatimu, di hatiku, mengatasi semua persoalan. Maka dia berkata seperti ini, bersama dengan Tuhan Yesus kita bisa menanggung segala perkara. Paulus berkata, bersama Yesus kita bisa menanggung segala perkara. Hidup bagiku adalah Kristus, keuntungan memberitakan Injil. Mati bagiku adalah Kristus bersama selama-lamanya di surga. Bukankah itu adalah hidup yang paling hebat? Tujuan hidup yang paling hebat? Itu adalah motivasi dasar manusia yang paling kuat. Tidak ada senjata di muka bumi ini yang sanggup melawan itu. Motivasi hati untuk Tuhan. Maka dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan, lakukanlah segala sesuatu bukan untuk manusia, bukan untuk makanan, untuk perut, untuk nama, dan lain-lain. Lakukanlah segala sesuatu untuk nama Yesus. Sehingga kita tidak pernah bersungut-sungut, kita tidak pernah merasa gagal dalam hidup ini. Kita tetap menang dalam situasi sulit. Kenapa? Kita lakukan bukan untuk siapa-siapa, melainkan untuk nama Yesus. Para pemirsa dimanapun Anda berada, menangkanlah peperangan rohani dalam hidup Anda. Peperangan kehidupan ini ada banyak cara logika, ada jurus matematika, biologi, fisika, filsafat, sejarawan, dan seterusnya. Itu baik, tetapi berlaku sebagaimana logika. Di luar logika namanya adalah peperangan rohani. Berperang secara spiritual, berperang secara batin, tidak kelihatan dengan mata, tapi jauh lebih dahsyat dalam kehidupan ini, menentukan hidup ini dan kekekalan. Akhirnya, di akhir program ini, para pemirsa dimanapun Anda berada, saya akan berdoa bagi Anda yang membutuhkan keselamatan hari ini. Ikuti doa saya demikian, katakan, Tuhan Yesus, saya berdoa, dan saya percaya, hari ini, Engkaulah Tuhan, di dalam hatiku, di dalam hidupku. Ampunilah semua dosaku, yang saya telah perbuat, oleh kuasa darahmu, dan tuliskan namaku dalam kitab kehidupanmu di surga yang kekal, Suatu saat saya meninggal, saya pasti mati masuk surga. Amin. Selamat bagi Anda. Jikalau engkau percaya doa ini, doa sederhana, doa lahir baru, maka jadilah padamu sebagaimana imanmu. Satu orang selamat, ribuan malaikat bersuka cita di surga menyambut Anda. Yang terakhir, jikalau engkau punya masalah sakit penyakit, problem kehidupan ini apa saja, mustahil menurut manusia, angkat tangan kanan di atas seperti ini, taruh tangan kiri di dada. Saya akan berdoa bagi Anda yang dikasihi Tuhan Yesus.
Bapa di surga, di dalam nama saya berdoa bagi orang-orang mengikuti program televisi Tabligh Center ini, yang sakit sembuhkan oleh bilur-bilurmu, yang punya masalah pribadi, keluarga, studi, bisnis dan lain-lain, yang tidak bisa diucapkan dengan keluhan-keluhan sebagai manusia, berikan mujizat jawaban dalam nama Yesus. Terima mujizat dalam nama Yesus. Amin. Jadilah padamu sebagaimana imanmu. Jika engkau percaya, maka lewat program ini tangan Tuhan Yesus akan melawat Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda. Dan di akhir program ini saya berkata, kita akan jumpa kembali dalam program yang lain, volume yang lain, pelajaran yang luar biasa. Saya Pendeta Joy Brolus Simantulang dari Batam, Indonesia berkata, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati Anda.